Halo, selamat pagi. Nah, sekarang kita berada pada kegiatan praktek kedua, yaitu berkaitan dengan simbiosis. Sebelum kita praktek langsung, nanti ada beberapa jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian nanti di video selanjutnya baru ada video tentang tumbuh-tumbuhannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Seperti yang kita ketahui, kalau simbiosis itu ada 3 jenis. Yang pertama, simbiosis parasitisme, kemudian komensialisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, untuk mengetahui apa itu sih simbiosis itu, nah di sini kita akan membahas yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis yang merugikan salah satu pihak antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan yang lainnya. Contohnya seperti kutu pada tubuh manusia, biasanya ada pada rambut perempuan maupun pria maupun wanita, kemudian atau hewan, biasanya ada pada hewan, kemudian ada juga benalu. Kalau kita di pohon-pohon itu biasanya ada benalu kan. Nah, inangnya ini akan merasa terganggu, kemudian lemah, bahkan bisa terkena penyakit seperti itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak semua interaksi dalam alam itu bersifat baik, ada juga yang merugikan. Nanti kita videonya ada contohnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simbiosis komensialisme atau menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Nah, simbiosis komensialisme ini adalah hubungan di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain siapa itu? Oh, skip dulu nggak apa-apa. Sedangkan yang lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan juga. Misalkan contohnya kita pada ikan remora yang menempel pada ikan hiu, ikan yang mempunyai kayak seperti skop, apa sih namanya, penghisap itu yang pada ikan hiu, bisa bisa lihat biasanya di Instagram atau di pet atau di yang lainnya. Itu kan kita ikan remora itu kan biasanya kan, nanti saya masukin fotonya di sini ya. Oke. Nah, ikan remora itu kan menempel pada hiu, cuman akan tetapi dia tidak merugikan hiu karena dia tidak membuat si hiunya itu sakit atau merasa terganggu. Nah, remora bisa mendapatkan makanan dan perlindungan dari ikan hiu, sementara hiu tidak terganggu. Nanti ada contoh-contohnya yang lain akan saya berikan videonya juga. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis mutualisme atau keduanya saling menguntungkan. Kalau kita bicara simbiosis mutualisme itu pasti banyak. Nah, apa sih simbiosis mutualisme ini? Nah, ini simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang paling harmonis, yaitu dimana dalam hubungan ini keduanya saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga, di mana bunga bisa melakukan penyerbukan sedangkan lebah mendapatkan nektar dari bunganya, seperti itu. Kemudian banyak lagi yang lainnya, nanti ada juga videonya. Nah, mungkin itu saja, nanti kita langsung ke praktek langsungnya. Oke. Simbiosis parasitisme yang pertama adalah udah pasti nyamuk. Mana nyamuknya? Ini nyamuk. Seperti yang kita ketahui, nyamuk ada di sekitar kita, apalagi untuk tempat-tempat yang biasanya dekat-dekat dengan genangan, itu pasti banyak. Nyamuk itu mengkonsumsi darah dari manusia atau hewan lainnya. Nah, biasanya nyamuk itu membawa penyakit atau virus seperti malaria, sehingga nyamuk itu termasuk ke dalam simbiosis parasitisme karena tidak menguntungkan bagi kita, manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Itu hanya menguntungkan dari dianya saja. Dia mendapatkan makanan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya bisa mendapatkan biasanya sakit, gatal atau malaria, seperti itu. Nah, itu tidak menguntungkan. Kemudian untuk simbiosis parasitisme yang kedua, contohnya ini adalah ini, tungau daun. Tungau daun ini merupakan simbiosis parasitisme. Di sini saya mengambilnya pada pohon terong yang ada pada kebun sekolahan saya. Tungau daun ini karena konsumsinya daun, jadi dia memakan daun-daun yang ada pada tumbuhan terong saya ini. Akan tetapi tumbuhan terong saya ini karena daunnya dimakan, jadi dia tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan fotosintesis dari daunnya ini karena banyak yang berlubang seperti ini, sehingga tungau daun itu merupakan simbiosis parasitisme. Nanti kita lanjut lagi di yang contoh ketiga. Oke, baik, untuk contoh parasitisme yang ketiga yaitu adalah kutu daun. Nah,
kita sering melihat kutu daun ini pada tanaman-tanaman kita. Nah, kalau tadi adalah tungau daun, tungau yang seperti kumbang. Nah, sekarang adalah kutu daun. Kutu daun ini merugikan tanaman bunga saya. Lihat, karena kutu daun ini daunnya jadi berkerut atau mengeriting. Kenapa kok mengeriting? Karena dia menyerap nutrisi dari si pohon ini atau bunga ini, sehingga kutu daun ini merupakan simbiosis parasitisme. Oke, untuk simbiosis parasitisme yang berikutnya adalah ini benalu. Benalu cuman jenisnya berbeda dengan benalu biasanya. Ini menempel biasanya pada pohon-pohon buah-buahan, cuman kali ini dia menempelnya pada pohon apa ini? Pada pohon ketapang yang daunnya kecil-kecil. Nah, di sini kenapa kok bisa disebut benalu dia simbiosis parasitisme? Karena dia menyerap nutrisi dari pohon ketapang ini, sehingga pohon ketapang ini kekurangan nutrisi. Nah, kemudian dari situlah si benalu ini kita sebut dengan simbiosis parasitisme, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme tanaman ini. Nah, ini dia mengambil nutrisi dari inangnya. Baik, sekarang kita lanjut ke simbiosis komensialisme. Nah, simbiosis komensialisme adalah simbiosis yang dia menumpang pada pohon lain, akan tetapi tidak merugikan inangnya. Di sini saya mempunyai pohon air mata pengantin. Nah, ini pohon ini dia merambat pada tumbuhan palem, akan tetapi dia tidak merugikan pohon palem karena pohon palemnya tidak terserap nutrisinya. Dia hanya menggunakannya sebagai rambatan untuk berfotosintesis dan berkembang biak, seperti itu. Untuk simbiosis komensialisme yang kedua itu yaitu anggrek. Ini anggrek mau hidup apa kagak nih? Kocak banget. Nah, kenapa kok anggrek ini atau dendrodium ini simbiosis komensialisme? Karena dia menumpang pada pohon ini, akan tetapi tidak merugikannya. Kemudian selanjutnya ada juga pohon sirih. Ini juga termasuk salah satu simbiosis komensialisme karena dia tidak merugikan inangnya. Ada lagi dendrobium, juga masih sama. Untuk simbiosis komensialisme yang berikutnya adalah ikan badut. Seperti yang kita tahu, ikan badut adalah ikan yang lucu, kemudian dia tinggalnya di anemon. Kenapa kok bisa disebut simbiosis komensialisme? Karena ikan badut memanfaatkan anemon yang ini untuk berlindung dia. Cuman akan tetapi anemonnya ini tidak dirugikan, sehingga ini kita sebut dengan simbiosis komensialisme. Nanti ada lagi simbiosis komensialismenya yang dari ikan memora. Untuk simbiosis berikutnya adalah simbiosis ikan remora. Seperti yang kita ketahui, ikan remora ini bisa menempel pada ikan hiu seperti yang kita lihat pada ini. Nah, ikan ini menempel pada hiu untuk mendapatkan perlindungan dari para predatornya. Sedangkan hiu itu tidak dirugikan dengan adanya ikan remora yang menempel pada tubuhnya, seperti itu. Oke, lanjut untuk simbiosis mutualisme yang pertama yaitu bunga dengan semut. Mana tadi semutnya nih? Pokoknya ada lah di semut no. Nah, oke. Simbiosis mutualisme yang pertama itu bunga dengan semut, di mana semut membantu bunga untuk melakukan penyerbukan, kemudian semutnya juga mendapatkan makanan dan tempat perlindungan dari si bunganya. Kemudian simbiosis mutualisme yang kedua yaitu masih berhubungan dengan bunga, akan tetapi sekarang dengan lebah atau kupu-kupu, di mana simbiosis ini bunga ini, lebahnya mana tadi? Oh no, di atas ada, di mana bunga ini mendapatkan keuntungannya apa? Keuntungannya dia dapat melakukan penyerbukan dibantu oleh dengan lebah atau kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai bahan pembuatan madu ataupun sumber makanan. Seperti yang kalau kupu-kupu kan sumber makanan, cuma kalau misalkan lebah itu kan dipakainya buat pembuatan madu, nektarnya. Kemudian juga ada juga burung, cuman burungnya susah ditangkap guys. Nanti ya burungnya ya, mana burung tadi ya? Oke, kita ke burung. Nah, di situ ada burung. Burung merupakan simbiosis mutualisme dengan pohon. Burung akan memakan biji-biji dari pohon ini. Kemudian nanti bijinya dicerna dan bijinya keluarnya bentuknya biji lagi. Kemudian dapat tumbuh jika terkena air dan hujan, seterusnya. Nah,
Kenapa kok bisa simbiosis mutualisme? Karena si burung itu membantu penyebaran biji pada bunga ini, seperti itu. Untuk simbiosis mutualisme yang berikutnya yaitu apa ini tadi? Manusia dengan organisme usus di dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, di dalam tubuh kita itu ada usus. Usus itu banyak sekali bakteri. Bakteri membutuhkan makanan, ya, dimana makanan itu kita makan. Kemudian bakteri juga membantu tubuh kita menyerap nutrisi-nutrisi tersebut dan membantu pencernaan kita supaya lancar. Itu merupakan simbiosis mutualisme.